Permukiman kumuh seringkali disebut-sebut sebagai sesuatu yang jauh di negara atau benua lain. Namun kenyataannya, kawasan semacam itu ada hampir di mana saja. Ini adalah tempat di mana kehidupan berdenyut. Tapi tanpa air bersih, tanpa ambulans yang datang, dan alih-alih jalan, hanya ada setapak di antara gubuk-gubuk. Kami telah mengumpulkan 10 permukiman kumuh dari seluruh dunia. Dan di antaranya bahkan ada dari Eropa, untuk menunjukkan bahwa kemiskinan dan keputusasaan tidak peduli di mana Anda tinggal. Favela di Rio terlihat seperti sarang semut raksasa di lereng bukit. Rumah-rumah dibangun sangat rapat, saling bertumpuk, tanpa rencana yang jelas. Jalanan sempit, seringkali hanya berupa tangga yang tak bisa dilalui mobil. Air disuplai sesuai jadwal, listrik dicuri langsung dari jaringan, sampah diangkut tak teratur. Di banyak favela, berlaku tatanan sendiri, bukan polisi, melainkan kelompok-kelompok yang menguasai wilayah dan memutuskan siapa yang boleh berdagang atau mengadakan perayaan. Namun begitu, ini bukan kekacauan. Di sini tinggal para pekerja, pedagang, perawat, orang-orang yang tanpanya kota tak bisa berfungsi. Merekalah yang menyiapkan makanan di restoran, mengemudikan bus, membersihkan kantor. Ini adalah kehidupan di perbatasan, di mana Anda memanfaatkan kota, tetapi Anda sendiri tak termasuk di dalamnya. Kibera, permukiman kumuh terbesar Kenya, salah satu yang paling dikenal global. Dihuni ratusan ribu orang, jumlah pastinya tak diketahui. Rumah tak terdaftar, batas wilayah tak menentu. Tak ada sanitasi, limbah keparit, sedikit toilet umum saja. Listrik dari kabel sementara sering berbahaya. Meski begitu, Kibera berdenyut dengan sekolah, gereja, toko, bahkan kelompok teater. Banyak datang dari desa, mencari kesempatan dekat kota, pekerjaan, dan perbaiki hidup. Meski sempit, kotor, dan miskin, energi bergelora. Namun wabah kolera dan kebakaran tahunan mengingatkan, hidup di Kibera berarti terus menyeimbangkan diri di ambang bahaya. Eropa jarang disebut ketika membahas soal permukiman kumuh, namun di utara Napoli ada permukiman seperti Scampia, di mana masalah kemiskinan dan kejahatan telah berlangsung selama beberapa dekade. Rumah-rumah beton raksasa, yang dulunya merupakan proyek sosial, kini telah menjadi simbol kemerosotan. Di tahun 90-an, Camorra Mafia lokal berkuasa di sini, secara efektif mengelola seluruh area, dari penyewaan rumah hingga perdagangan jalanan. Sekarang, sebagian rumah telah dihancurkan, dan sekolah serta lapangan olahraga telah dibuka. Namun, stigma itu tetap melekat. Bahkan jika Anda tumbuh dalam keluarga yang normal, alamat di Scampia dapat merusak peluang kerja Anda. Ini bukan sekadar daerah berbahaya. Ini adalah contoh bagaimana kemiskinan mengakar. Bahkan di negara-negara dengan ekonomi maju. Tondo adalah distrik terpadat di Manila. Hampir 1 juta orang tinggal di sini, banyak di antaranya memiliki rumah dari triplek dan lembaran seng yang dibangun dalam beberapa hari. Air disalurkan secara bergiliran. Listrik dialirkan melalui kabel darurat yang ditarik dari tiang terdekat. Warga bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, mengolah sampah, dan berjualan makanan jalanan. Anak-anak bekerja sejak usia dini, memilah plastik, menggoreng camilan, membantu orang dewasa. Namun, bahkan di sini ada sekolah, pasar, dan gereja. Yang penting adalah tetap berada di jalan mereka sendiri. Orang luar tidak disambut. Saat musim hujan, daerah itu terendam banjir, sampah mengapung, dan atap-atap diterbangkan angin. Tapi penduduk tidak pergi, terlalu mahal, dan seluruh hidup mereka ada di sini. Ada tetangga, ritme yang sudah biasa, makanan murah, meskipun di tengah sanitasi buruk dan kemiskinan. Tepito adalah pasar, permukiman, dan legenda sekaligus. Terletak di jantung kota Meksiko, tempat ini terkenal dengan barang selundupan, barang dagangan murah, dan hukum jalanan yang berlaku. Di sini, segala sesuatu bisa dibeli, dari elektronik hingga pakaian, bermerek, dengan harga miring dan tanpa garansi. Wilayah ini tidak dikelola oleh negara, melainkan oleh kelompok lokal yang menjaga ketertiban dengan cara mereka sendiri. Polisi jarang masuk ke sini, dan itu pun dengan penuh kehati-hatian. Tempat tinggal berlokasi tepat di atas kios-kios, seringkali tanpa air dan ventilasi yang memadai. Penduduknya benar-benar hidup di dalam pasar. Banyak yang bekerja secara informal untuk para pedagang atau berdagang sendiri, tanpa membayar pajak. Distrik ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh tidak selalu identik dengan gubuk triplek dan tanah liat. Terkadang,
Ini adalah seluruh ekonomi informal yang berdenyut di jantung ibu kota. Cape Flats bukan satu permukiman kumuh, melainkan sekelompok perkampungan di selatan Cape Town. Ratusan ribu orang tinggal di sini, termasuk keturunan keluarga yang dipindahkan pada masa apartheid. Kawasan-kawasan ini menderita kemiskinan, pengangguran, dan minimnya transportasi. Gubuk-gubuk dibangun dari apa saja yang bisa ditemukan, papan, plastik, lembaran logam. Listrik bisa mati berhari-hari, air berasal dari satu keran umum untuk puluhan rumah. Tingkat kejahatan serasa di medan perang. Namun di baliknya, ada kehidupan. Anak-anak berlarian di atas pasir, wanita berjualan kue, dan tetangga saling membantu. Masalah utamanya adalah isolasi. Untuk mencapai pusat kota sangat jauh, bus jarang dan sulit mencari pekerjaan. Namun bahkan di sini, orang-orang membangun rumah, menanam pohon, dan mendidik anak-anak, karena mereka menginginkan sesuatu yang lebih baik. Dorothy, bukan sekadar permukiman kumuh. Ini adalah pabrik terbuka. Sekitar 1 juta orang tinggal di sini di lahan seluas 2,5 km persegi. Orang-orang bekerja di bengkel gerabah, pabrik penyamakan kulit, menjahit tas, membuat sabun, dan mendaur ulang plastik. Setiap meter di sini dimanfaatkan, baik untuk tempat tinggal maupun usaha. Hidup di Dharavi sulit, gang sempit, toilet umum, panas, pengap, air kotor. Namun, tidak seperti banyak permukiman kumuh lainnya, orang-orang di sini memiliki pekerjaan, dan mereka mempertahankannya. Banyak rencana untuk merobohkan kawasan ini, tetapi penduduk khawatir kehilangan apa yang telah mereka bangun sendiri. Dan selagi kota mencari investor, Dharavi terus bekerja, memberi nafkah, dan mengajar. Ini adalah salah satu tempat terpadat, paling rajin, dan paling hidup di planet ini. Petare adalah permukiman kumuh terbesar di Caracas, membentang di perbukitan. Di sini, rumah-rumah dibangun sangat rapat, jalanan adalah tangga, dan atap-atap terbuat dari lembaran seng. Krisis ekonomi di negara itu hanya memperparah kemiskinan. Air diangkut dengan drum, listrik tidak stabil, makanan diperoleh dengan kupon atau dari pedagang swasta. Pihak berwenang hampir tidak pernah masuk ke sini, dan wilayah-wilayah terbagi di antara kelompok-kelompok setempat. Namun di tengah semua ini, anak-anak tetap bersekolah, kedai kopi dibuka, dan konser diselenggarakan di atap-atap. Orang-orang tidak berdiam diri, mereka beradaptasi. Yang paling berat bukanlah kondisi, melainkan perasaan tidak aman yang terus-menerus. Tembakan di malam hari, perampokan di siang hari, ketakutan kehilangan segalanya karena kebakaran atau pemadaman. Namun tidak ada tempat untuk pergi. Karena seringkali pilihan lain tidak ada. Frentari adalah distrik pekerja di Bucharest, yang seiring waktu telah menjadi simbol kemiskinan dan kekacauan. Di masa Soviet, perumahan dibangun di sini untuk para pekerja pabrik. Namun setelah keruntuhan ekonomi, rumah-rumah menjadi usang, pekerjaan berkurang, dan kemiskinan semakin mendalam. Kini di Frentari banyak apartemen terbengkalai, bangunan tambahan liar, dan tempat pembuangan sampah ilegal. Sampah tidak diangkut secara teratur. Kaum muda menghadapi pengangguran dan stigma. Jika kamu berasal dari Frentari, kamu bisa ditolak saat melamar sewa atau pekerjaan. Pemerintah kota berupaya mengubah situasi, memasang kamera, menyediakan penerangan, dan membantu sekolah-sekolah. Namun, iklim sosial berubah perlahan. Dan bahkan di Eropa pun ada tempat-tempat di mana hidup sulit, dan kemiskinan bukanlah keadaan sementara, melainkan bagian dari sistem. Port Moresby adalah ibu kota yang secara resmi diklaim baik-baik saja. Namun, di pinggiran kota, permukiman liar terus bermunculan. Warga membangun rumah dari kayu dan lembaran seng di sepanjang rawa dan lereng bukit. Air bersumber dari sungai kecil. Listrik tidak ada. Aspal pun nihil. Setelah hujan, jalanan berubah menjadi bubur, dan anak-anak berjalan ke sekolah dengan lumpur setinggi lutut. Ambulans tidak akan sampai ke sini, polisi pun demikian. Namun, setiap wilayah dikendalikan oleh tetuanya sendiri, orang yang akan didatangi saat ada perselisihan atau sakit. Segala sesuatu bergantung pada kejujuran dan bantuan tetangga. Saat kapal tiba di pelabuhan, pekerjaan muncul dan segalanya hidup kembali. Ketika tidak ada, kesunyian dan kelaparan melanda. Ini adalah ujung geografi, namun masalahnya tetap sama. Kemiskinan, isolasi, dan perjuangan untuk bertahan hidup.